seseorang mengalami kematangan, dia akan menjadi orang Kristen yang vital. Tentu saja ini bukan buatan manusia. Ketika dalam suatu gereja, pendidikannya dia tinggi, kemudian oleh pendeta dinamakan satu kelompok pengurus di gereja menjadi orang-orang penting di gereja. Bukan seperti itu. Ya, ini sangat berhubungan dengan orang yang matang. Nah, orang-orang yang matang akhirnya dia menjadi orang yang vital, yaitu orang percaya yang hidup, aktif, bernyawa dan berfungsi di dalam gereja. Bukan anggota pasif atau sekedar hadir saja. Banyak alasan sekarang ini untuk hidup pasif di gereja, ya kan. Saya kan kerja, harus berangkat pagi-pagi, ya. Saya tidak bisa menikmati hayat Kristus, pertumbuhan hayat. Tidak bisa, saya harus kerja. Toh nanti siang hari pulang kerja saya juga bisa berlatih roh. Amin. Ya. Tapi rata-rata orang yang matang dan menuju vital adalah orang-orang yang pagi hari dia berseru, dia mengalami konsentrasi, dan bukan hanya pagi hari, selama hari-hari terus dia mengalami konsentrasi, mengalami bersama Allah. Ini adalah orang-orang matang dan vital. Nah, hidupnya berhubungan langsung dan terus-menerus dengan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus dan memiliki kekuatan hidup yang mengalir keluar. Ya, ini seperti Tuhan Yesus. Mempunyai otoritas, tapi dia tetap rendah hati. Kenosis, mengosongkan dirinya. Konsentrasi. Nah, di situ karena dia otoritasnya rendah hati, maka Tuhan Yesus sangat ditinggikan. Dan dia mempunyai otoritas yang luar biasa terhadap orang-orang, terhadap alam. Ya, angin diperintahkan berhenti pun berhenti, terhadap penyakit, bahkan terhadap kematian. Dia punya otoritas yang luar biasa. Nah, orang-orang vital juga seperti ini. Yang terpenting dia adalah otoritas yang rendah hati, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan hanya otoritas Kristus yang dia pegang. Ya, sehingga di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, orang vital mempunyai fungsi yang nyata, mengabarkan Injil, lara dibang, ya, melahirkan, ya,
kemudian merawat, ya, mengasuh orang-orang baru, ya, melayani, bersekutu, mendoakan, dan membangun satu sama lain. Setiap orang vital adalah anggota yang bekerja dan berkontribusi. Nah, tentu saja kita bukan raksasa rohani. Satu orang vital tidak bisa. Orang vital membutuhkan satu korporat, membutuhkan rendah hati, yang juga sama-sama mengerti tentang kevitalan ini. Ya, pasti orang vital tidak diam, tidak bergantung pada penatua. Tapi setiap orang vital bergerak sesuai bagian masing-masing agar seluruh tubuh Kristus tumbuh dan dibangun dalam kasih. Tidak boleh menang-menangan, tidak boleh keras-kerasan, ya. Dia mengerti saatnya untuk menyerang, ya, saat dia berdoa, saat dia membangun orang lain. Ya. Ini luar biasa. Kalau suatu gereja ada persekutuan vital, ada jaminan bahwa di situ akan ada pertumbuhan, baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian orang-orang matang dan vital ini menjadi saluran hidup Allah. Apapun yang dia lakukan membawa kehadiran Allah dan kekuatan hidup ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja dan lingkungannya. Jadi, orang vital adalah hidup, berfungsi, aktif, dan menjadi bagian yang bergerak, defensif, serta menopang tubuh Kristus. Ya, hubungan keduanya, menurut Lee, kematangan adalah dasar untuk menjadi vital. Orang yang belum matang mungkin aktif tapi belum tepat atau belum membawa nilai hidup. Orang yang matang tapi tidak berfungsi sama saja tidak berguna bagi tubuh. Tujuan pertumbuhan adalah agar setiap orang Kristen menjadi matang dan vital, penuh hidup Kristus, dan aktif berfungsi demi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus sesuai rencana Allah.